Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fajri. Saya dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa reformasi. Reformasi sendiri diartikan sebagai sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Masa reformasi dimulai dari tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dan digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Mundurnya Presiden Soeharto sendiri dilatar belakangi atas krisis moneter yang terjadi dari tahun 1997. Tujuan dari reformasi sendiri adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak tahun 1997. Yang kedua adalah menuntut MPR agar tidak lagi mencalonkan Presiden Soeharto sebagai calon presiden ketujuh. Ada 3 dampak pada saat masa reformasi. Yang pertama adalah kebebasan menyampaikan pendapat, yang kedua adalah masalah dui fungsi ABRI, dan yang ketiga adalah reformasi bidang hukum. Selain dampak yang terjadi di masa reformasi, ada juga beberapa peristiwa yang sempat terjadi di masa reformasi. Yang pertama adalah tragedi Trisakti, yang kedua adalah insiden berdarah di Medan pada tahun 1998, dan juga sempat terjadi tragedi di Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah tragedi penjarahan dan SARA selang reformasi tahun 1998. Masa kepresidenan pasca reformasi. Sempat terjadinya beberapa pergantian presiden pada saat masa reformasi. Masa kepresidenan yang pertama adalah masa pemerintahan Bahrudin Habibie yang berlangsung dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari tahun 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan untuk berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif tahun 1999, yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif tahun 1995. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Selanjutnya, masa kepresidenan yang kedua adalah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang berlangsung dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah Kabinet Koalisi yang mewakili beberapa partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan, serta perwakilan non-partisan dan militer juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan oleh Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru yang mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Masa kepresidenan yang ketiga adalah masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang berlangsung dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus tahun 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet
dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres tahun 2004. Masa kepresidenan yang keempat adalah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Pemilu Presiden Indonesia tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan pada 21 Oktober tahun 2004. SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Dan masa kepresidenan yang berlangsung hingga saat ini adalah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berlangsung dari tahun 2014. Pada pemilu presiden tahun 2014, Joko Widodo bersama dengan Yusuf Kala mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye tahun 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada 17 April tahun 2009, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Dalam pemilu ini, Jokowi dan calon wakil presiden Maruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya yaitu Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 penunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus tahun 2019, 43 pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lain Indonesia. Serangkaian demonstrasi massa yang dipimpin oleh mahasiswa terjadi di kota-kota besar Indonesia pada September 2019 untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi serta beberapa RUU lainnya. Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak demonstrasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.